Selamat pagi, kembali lagi dengan podcast kita MW English Make We Extrovert. Oke, pagi ini kita dapat berkumpul di sini karena ingin berbagi pengalaman ini. Oke, dengan saya sendiri sebagai MC Suster Hema Mitora Simbol, mahasiswa PBI di Unika sendiri. Oke, hari ini guys, teman-teman, kita kedatangan tamu spesial nih di ruangan podcast MW kita. Maka ada baiknya kita perkenalan dulu ya sebelum kita mulai bincang-bincang yang seru nih. Oke, kita perkenalan dulu ya dari pertama kakak yang cantik ini dulu. Dua-duanya cantik ya. Oke, yang pertama dulu dimulai dari kakak siapa ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Lucy Nadia. Aku salah satu mahasiswa di Universitas Katolik Santo Thomas. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 22 sebagai suster ya. Oke, sebelumnya. Oke, halo semua guys. Perkenalkan, nama saya Beatrice Berjaya Terus. Saya juga adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas. Dan saya juga sama seperti teman-teman yang di samping seperti Lucy dan Suster Emma dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, berarti kita dari program pendidikan bahasa Inggris ya. Oke, kakak, hari ini kita nggak mau bahas soal jurusan atau apalah bakat itu, tapi kita lebih pada mengenai organisasi kampus. Banyak nih sekarang pengalaman adik-adik ya di bawah tingkat kita bahwa mereka sering banget, aduh gimana ya, kok aku sering di kampus ini kupu-kupu katanya, kok nggak sering Kuliah pulang. ya betul, kuliah pulang, hanya fokus dia kuliah di kelas, udah setelah itu pulang. Jadi gak ada dapat apa sih maksudnya kuliah ini begitu. Jadi hari ini kita mengundang kedua kakak yang cantik dan manis-manis ini. Mereka ini adalah sebenarnya salah satu kakak-kakak yang aktif di organisasi, aktif juga di perkuliahan. Maka hari ini kita mau membahas mengenai organisasi. Bagaimana sih cara saya dapat membagi waktu di kampus, berkuliah di kelas dengan mengikuti aktif organisasi, dan apa sih manfaatnya untuk saya, untuk kakak-kakak sebagai mahasiswa sendiri yang sedang aktif di Unika. Oke, maka dari itu kita mau dengar dong sharing-sharing dari kakak-kakak yang cantik ini ya. Bagaimana sih pengalaman mereka masuk di organisasi dan bagaimana mereka nanti apa manfaat untuk diri mereka sendiri. Oke, kita mulai dari kakak Lucy sendiri dulu ya. Oke, saya sendiri saya memiliki beberapa organisasi yang saya ikuti. Ada yang dari luar kampus dan ada yang dalam kampus. Nah, yang pertama itu seperti yang kita tahu ya, Universitas Katolik, of course, kita memiliki organisasi Katolik dong. Dan organisasi kami, yang pertama organisasi saya, yang pertama ada KMK. Nah, KMK ini keluarga mahasiswa Katolik. Jadi di dalamnya itu seperti mahasiswa Katolik begitu yang mengikuti kegiatan-kegiatan Katolikan sendiri, Rohanian lah ya. Nah, yang kedua organisasi saya ada ASER. ASER ini organisasi di bawah kebiruan ya. Di bawah kebiruan seperti kalau ada acara kampus ya, misalkan wisuda, dia sekretaris kampus, lalu seminar-seminar yang diadakan oleh kampus. Nah, kami pasti dipakai sebagai penerima tamu atau lain sebagainya ya. Selain organisasi, saya aktif juga di ini prodi saya sendiri. Di prodi saya sendiri, saya sebagai PPH HMP ya. HMP ini himpunan mahasiswa prodi. Nah, di HMP sendiri saya sebagai koordinator dokumentasi di jajarannya. Lalu, saya lupa suster, kalau di BPH KMK sendiri saya juga mengambil bagian di BPH-nya. Saya sebagai humas di BPH KMK. Lalu ini saya sudah menyebutkan ya kalau organisasi saya ada dalam kampus, dan saya menyebutkan untuk kemudian. Oke, organisasi saya sendiri di dalam kampus ada yang namanya San Egidio. Nah, San Egidio ini organisasi kekatolikan juga ya, tapi di luar kampus. Lalu kegiatannya pelayanan gitu ke daerah-daerah tertentu. Wah, luar biasa. Oke, luar biasa ya kakak Lucy, banyak banget pengalaman organisasinya.
Kakak Lucy nggak lagi kupu-kupu nih teman-teman guys penonton setia. Kupu-kupu kan kuliah pulang. Sekarang kakak Lucy sendiri Kuliah organisasi ya. kuliah organisasi nggak ada pulangnya lagi dia organisasi gitu ya. Oke kakak Lucy, sedikit lagi nih, mungkin teman-teman podcast MW kita mau tahu nih apa sih triknya kakak Lucy ini biar nggak saya bingung, biar nggak saya capek begitu ya, membagi diri saya, membagi waktu saya di organisasi, juga aktif di kuliah, di kelas untuk mengikuti perkuliahan. Boleh dong bagi-bagi triknya atau sarannya untuk teman-teman podcast MW kita. Oke, untuk beberapa matkul pastinya saya ada kosong ya demi organisasi ini, tapi paling sekali 2 kali. Nah ini pun saya kosong di kelas itu karena organisasi dalam kampus yang seperti saya bilang tadi yaitu ASEP. Nah ASEP ini jika memiliki kegiatan seperti kuliah umum, seminar, wisuda, dissertasi, pasti kami tidak masuk kelas dong sudah. Betul. Paling kan kami ada beberapa orang, jadi bagi-bagi orang yang tidak selalu kosong. Jadi seperti saya paling sekali 2 kali. Nah, kami dibuatkan apa tugas, lalu nanti tugasnya dosen yang masuk ya. Jadi menurutku tidak terlalu merugikan ya sudah, karena pengalaman itu penting. Lalu untuk yang organisasi lainnya seperti KMK, kalau saya IJD sendiri saya hanya fokus di hari Minggu karena kebetulan kan hanya hari Minggu saja yang pelayanan-pelayanannya gitu. Untuk yang lain kebetulan yang organisasi seperti KMK ini mengutamakan kuliah nomor 1 lalu organisasi nomor 2. Jadi kegiatan apapun pastinya di luar kelas ya, seperti sudah selesai kelas lalu ada kegiatannya seperti itu rapat-rapat. Jadi tidak akan mengganggu ya menurut saya. Saya sendiri paling asal pagi, paling cuma sekali 2 kali saja terganggu untuk kuliah saya. Yang lain saya rasa tergantung dari kita bagaimana kita menikmati iya benar, bagaimana kita mengatur waktu kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Betul itu ya teman-teman podcast kita MW, bahwa terlihat ya kakak Lucy sendiri menikmati segala organisasinya, juga berkuliahnya terlihat bahwa wajahnya cerah gitu ya, senyum merona tiap saat, tidak ada bukan lelah atau capek begitu. Oke, pengalaman luar biasa nih, semakin biar luar biasa pengalaman teman-teman podcast MW kita. Kita mau dengar juga dong pengalaman dari kakak Mejiska begitu mengenai organisasi yang diikutinya di kampus. Silakan Kak. Oke, terima kasih waktunya sister. Nah, mengenai organisasi. Nah, setiap universitas itu pasti ada organisasi. Nah, terkhusus kita juga mahasiswa ya kan. Pastinya kalau di jam-jam kosong itu kita pasti, aduh kita mau ngapain sih? Seperti itu. Di jam kosong itu kita mengikuti salah satu organisasi itu udah lumayan luar biasa. Satu organisasi itu udah luar biasa. Nah, kalau saya pribadi, saya mengikuti ada 3 organisasi. Yang pertama itu KMK, sama seperti teman saya Lucy, yaitu Keluarga Mahasiswa Katolik. Nah, di situ diajarkan keakraban, yang di mana di organisasi itu kita diajarkan bagaimana sih persaudaraan itu, kita merangkul teman-teman kita yang susah, dan kita semakin bertambahlah teman-teman kita, khususnya kita sebagai orang muda Katolik bertemu dengan teman-teman kita yang Katolik juga ya. Dan organisasi saya yang kedua yaitu IMKA. IMKA itu salah satu kepanjangannya, organisasinya itu namanya Ikatan Mahasiswa Karo. Nah, Ikatan Mahasiswa Karo itu adalah suku budaya Karo, di mana di Universitas Katolik kita tersedia yang namanya organisasi IMKA. Terkhusus saya juga adalah salah satu mahasiswa suku Karo ya kan. Ya kan sister, jadi saya mengikuti ya kan. Ya kan sister, jadi saya mengikuti. Baru sister. Jadi saya mengikuti kegiatan organisasi tersebut. Di mana di sini saya bertemu begitu banyak mahasiswa Karo, mulai dari ada 5 warga, itulah semua. Di situ saya bertemu dengan keluarga saya, dan di situ saya berperan aktif bahwasanya saya sebagai mahasiswa Karo yang memiliki pengalaman yang luar biasa di organisasi tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah
ini salah satu organisasi gabungan dari beasiswa. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di Universitas Katolik Santo Thomas, dan saya berada di organisasi salah satu komunitas yang bernama Komunitas Santo Alberto, bertempatan di biasanya di Komisi Pendidikan di Katolik Center. Misalnya saya mengikuti kegiatan itu di hari-hari di luar jam kuliah. Oke, banyak ya pengalaman kita dengar. Juga boleh dong Kak dari Kakak Metiska sendiri bagi ke teman-teman podcast MW kita, apa sih menjadi trik saya untuk membagi waktu saya, untuk bagi diri saya biar tidak terlalu lelah mengikuti, aktif juga di organisasi, aktif juga di kampus, di dalam kelas gitu. Coba bagi ke teman-teman. Terima kasih Suster. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi, satu cuma kuncinya Suster, niat. Betul ya. Niat. Kalau kita niat, yang tadinya kita lelah kuliah, lelah untuk banyak tugas seperti itu, tapi kalau kita sudah mengikuti organisasi dan kita niat di organisasi itu, pasti semua jalan mulus, tidak capek, justru bahagia Suster, karena kita kan mempunyai teman-teman, khususnya yang tadi saya bilang Komunitas Santo Alberto. Saya mempunyai teman yang banyak, mulai dari Universitas Unimed, Microskill, gabungan ya Kak ya? Ya, UPRI, gabungan dari mahasiswa di luar kampus kita, universitas lain seperti itu. Dan tidak lupa juga mereka juga orang-orang Katolik seperti itu. Oke, luar biasa ya bincang-bincang kita hari ini. Jadi teman-teman podcast MW, terkhususnya mahasiswa Unika, pasti semakin semangat untuk mengikuti kegiatan organisasi ke depannya ya. Oke, terima kasih. Kembali lagi dengan kita. Iya, tadi ada iklan sedikit. Apa ini? Udah banyak pengalaman kakak tadi, tapi sampai terlupa dari kakak berdua ini. Manfaatnya sendiri mengikuti organisasi itu sendiri. Manfaat untuk kakak Lucy sendiri, manfaat untuk kakak Metiska kan apa sih sebenarnya? Boleh dong dibagikan ke teman-teman. Kalau saya sendiri ya Suster, mungkin sama seperti orang-orang yang berorganisasi. Mungkin ketika Suster juga bertanya ke orang lain, apa sih manfaat dari organisasi sendiri? Pasti mereka hal yang pertama mereka jawab itu adalah relasi, menambah relasi, pastinya Mas. Saya sendiri sudah mengikuti adalah relasi, menambah relasi, pastinya Mas. Saya sendiri sudah mengikuti beberapa organisasi ini, relasi saya bertambah, ada di fakultas itu, ini ada di mana-mana. Lalu karena adanya relasi ini, saya menjadi sering kepanitiaan. Walaupun tidak di organisasi saya ya, tapi kepanitiaan misalkan di fakultas ini atau di sini, saya bisa jadi panitia melalui relasi ini. Saya rasa manfaatnya itu pastinya yang pertama relasi, lalu saya ya, untuk saya sendiri. Yang kedua itu saya ada kegiatan, tidak pulang kuliah tidak. Saya pulang dari kuliah ada kegiatan seperti itu. Lalu mungkin yang ketiga itu pengalaman saya bertambah di organisasi ini dan sini begitu. Kegiatan saya banyak banget. Ya, manfaatnya bahwa saya tidak lagi kuliah pulang gitu ya. Tambah relasi juga pasti soal masa depan terjamin bisa dibantu ya. Karena kalau kita mau cari pekerjaan nanti untuk Kakak Lucy sama Kak Metiska udah gampang banget sebenarnya. Karena relasinya udah bertambah, wawasannya semakin luas, maka peluang untuk cari kerja semakin cepat sebenarnya. Nanti kalau udah selesai kuliah mungkin Kakak Lucy langsung direkrut sama satu perusahaan atau satu sekolah begitu ya. Oke. Dari Kakak Metiska sendiri apa manfaatnya mengikuti organisasi ini sih? Udah ada 3 tadi ya, pasti banyak lagi ya kan. Tapi yang 3 ini apa sih udah yang Kakak dapatkan manfaat untuk diri Kakak sendiri? Baik Suster. Nah, manfaat itu bagi diri saya ketika saya mengikuti organisasi itu, ya udah pasti pengalaman semakin lebih banyak. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Betul. Dan kita juga bisa yang tadinya kita bermalas-malasan dan tidak lihat tadi, jadi kita jadinya waktu kosong itu jadi terisi. Itulah manfaatnya Suster. Tidak terbuang waktu itu seperti itu. Berarti sama ya manfaatnya bahwa waktu luang itu jadi terisi, tidak dengan hanya tidur, scroll TikTok itu ya, harus waktu IG. Iya.
tapi ada yang bermanfaat. Itu tadi kan peluang kerja udah semakin dekat sebenarnya. Kalau semakin aktif ikut organisasi di kampus, semakin besar peluang kita nanti dapat pekerjaannya, Kak ya. Oke, baik, dari kakak-kakak sendiri, terima kasih. Ada nggak pesannya untuk teman-teman penonton podcast kita anyway? Pesan untuk semangat kuliah juga, semangatnya bagi teman-teman yang belum ikut organisasi harus semangat ikut. Boleh dong kasih semangat, hanya beberapa kata aja boleh kita. Jangan jadi pemalas. Cocok banget itu ya, jangan jadi pemalas. Mari menjadi extrovert. Iya, namanya juga MW ya kayak. Iya, cocok banget. Dan kalau lu sendiri? Jangan pernah malu untuk memulai hal yang baru. Iya, jangan pernah malu dan juga jangan pernah takut ya Kak. Iya benar. Kalau takut ya Kak. Iya benar. Kalau takut duluan, maka memang gak jalan semua ya. Jadi Pak, jujurnya jadi pemalas gitu Kak ya. Oke, dari cerita pengalaman dari kakak berdua, kita ada pesan singkat sedikit nih dari podcast kita untuk teman-teman yang di luar di sana. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Ada satu lagi nih Kak. Jadilah mahasiswa cerdas yang mengikuti setiap pergerakan berdasarkan pertimbangan hati dan pikiran serta mementingkan kebersamaan di tengah-tengah lingkungan kampus sendiri. Oke, thank you untuk Kakak Lucy dan Kakak Mejiska, sukses. Nanti jangan lupa lagi untuk kembali ke podcast kita untuk membagi apa sih udah setelah nanti selesai dari kuliah ini ya, boleh dibagi dong pengalamannya yang benar atau enggak sih? Saya jadi gampang dapat pekerjaan atau apa bagaimana? Oke, terima kasih untuk waktunya Kakak Lucy dan Kakak Mejiska. Tetap semangat kuliahnya, asal terus bakat mengikuti organisasi. Seperti kata Kakak Mejiska tadi, jangan malas. Iya, rajin-rajin nonton MW.